Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi berupaya melakukan universalisasi sistem negara dunia sehingga semua negara memiliki sistem yang homogen secara global. Menurut Syabaini, tahun 2015 mengatakan bahwa globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan seperti politik, ideologi, sosial, budaya, ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu penyeragaman di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di dunia, sehingga tidak ada batasan antar negara. Sejarah globalisasi. Globalisasi pertama kali muncul pada tahun 1000 sampai 1500 yang ditandai dengan adanya aktivitas perdagangan antar negara seperti perdagangan Tiongkok dan India yang telah menjelajahi negara-negara lain menggunakan jalur darat dan jalur laut. Pada tahun 1875 sampai 1925, globalisasi mulai berkembang dengan adanya penemuan alat-alat komunikasi serta meningkatnya hubungan ekonomi dan transportasi internasional. Dengan penemuan ini dapat mempermudah hubungan manusia di seluruh negara, dan sejalan dengan itu budaya dan adat antar masyarakat dari negara-negara berbeda juga akan semakin erat. Pada tahun 1969 sampai sekarang, globalisasi terus berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya negara-negara yang ada di dunia ini. Sejalan dengan itu, globalisasi juga dijadikan sebagai sebuah ajang untuk memperlihatkan kekuatan setiap negara sehingga dapat mengendalikan perekonomian dunia dan negara-negara kecil lainnya. Dampak globalisasi. Menurut Saferil, tahun 2015, globalisasi dalam perkembangannya membawa berbagai dampak terhadap kehidupannya. Di antaranya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif globalisasi. 1. Adanya perubahan tata nilai dan sikap seperti perubahan pola pikir masyarakat irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya iptek sehingga masyarakat menjadi lebih bisa berkreasi, berinovasi, dan mempermudah pekerjaan manusia. 3. Pembukaan industri yang menghasilkan alat-alat canggih dapat meningkatkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan dampak negatif globalisasi yaitu 1. Masyarakat menjadi memiliki pola hidup konsumtif. 2. Sikap individualistik. 3. Gaya hidup kebarat-baratan. 4. Nilai-nilai barat bisa menjadi ancaman bagi kelestarian nilai-nilai lokal di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, dengan adanya desentralisasi ini adalah suatu penyerahan kepada daerah untuk bagaimana bisa memproses suatu proses pemerintahan secara otonom tanpa harus mengikuti atau menunggu instruksi dari pusat. Selanjutnya ada satu lagi yaitu pengertian dan sekarang bagian konsep desentralisasi. Nah, sebagai konsep desentralisasi menurut International Encyclopedia Science tahun 1968 370. Nah, di sini adalah sebuah terminologi merefer kepada transfer kekuasaan dari sebuah pemerintahan pusat kepada otoritas yang berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda. Nah, di sini contohnya adalah tingkat otonomi perusahaan publik atau perusahaan BUMN. Di sini adalah prakteknya, yaitu konsepnya bagaimana suatu desentralisasi itu terjadi.
seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Contohnya dalam bidang pendidikan, yang dimana pendidikan itu sekarang diatur oleh pemerintah provinsi, yang dimana seperti adanya PPDB pada tingkat SMA. Contohnya adalah seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Kestiandini akan menjelaskan implikasi pendidikan di era globalisasi. Yang pertama itu ada kronologi pembaruan pendidikan. Proses sejarah pembaruan pendidikan apabila dilihat dari fokus kepentingannya dapat ditapaktilasi sejak dari 1000 tahun yang lalu menurut Townsend dan Otten pada tahun 2000. Dan seiring dengan perjalanan waktu, maka desakan dari masyarakat juga mulai tinggi. Pada tahun 1850-an, pendidikan dituntut untuk melayani banyak orang. Dan yang selanjutnya itu mulai tahun 1900-an, pendidikan mulai mengalami perubahan pusat perhatian dari kepentingan individu dan lokal menjadi lebih luas lagi, yaitu kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada sekitar tahun 1980-an, tatkala ekonomi global mulai merebak dan memicu lahirnya pengembangan teknologi yang berhasil mengubah wajah komunikasi dan pertukaran ilmu pengetahuan. Sekali lagi, fokus pendidikan mulai mengalami perubahan. Berada dalam milenium kedua, fokus pendidikan kembali mengalami perubahan. Fokus pendidikan yang serba nasional ternyata tidak lagi merupakan bekal yang cukup untuk bersaing, bergaul, dan bekerja sama di era globalisasi dan internasional. Dan yang selanjutnya ada tantangan bagi pendidikan. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, pendidikan menjadi sumber kritikan karena dituding tidak mampu mengikuti perubahan dan tuntutan sektor ekonomi, pendidikan, dan industri. Yaitu globalisasi memberikan visibility yang khusus bagi pendidikan. Globalisasi juga menyampaikan pesan khusus bahwa pendidikan harus mampu menciptakan knowledge society, yaitu masyarakat yang berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia lebih penting dari sumber daya alam, material, dan bahkan modal sekalipun. Pengetahuan lebih dari sekedar kendaraan untuk maju pada jalur ekonomi menuju kemakmuran. Pendidikan juga merupakan kendaraan utama untuk pemberdayaan warga di suatu bangsa, untuk mengembangkan institusi demokrasi, untuk menciptakan sistem operasi yang efektif dalam pemerintahan, untuk memerangi ketidakadilan, untuk mengikis kemiskinan dan penyakit, untuk memelihara identitas kultural, dan untuk memperkuat masyarakat yang berbasis kekuatan sipil atau civil society. Nah, yang selanjutnya ada pembaruan pada tingkat makro. Prinsip yang menggarisbawahi pembaruan pembelajaran, peran kita sebagai guru dilukiskan sebagai pemimpin, pembimbing, pendorong, membantu, memelihara, dan mendukung. Kalau peran-peran ini kita laksanakan dengan baik, maka kita layak disebut sebagai pembaharu dalam pembelajaran dan semakin tahu betapa mulianya tugas seorang pendidik. Menjadi guru masa kini perlu memberi bentuk baru dalam hubungannya dengan anak, yaitu dari bentuk power relationship dan kebentukan child relationship, yaitu dari posisi mengontrol ke posisi kerjasama. Isu yang kritikal dalam pendidikan bukan sebagaimana saja guru mampu mengontrol belajarnya, tetapi bagaimana saja anak didik kita terlibat langsung dalam pembelajaran dan prinsip penting sebagai landasan menuju pembaharuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu adalah gambaran sekolah pada masa mendatang, yaitu dengan mengkaji secara seksama profil sekolah pada masa mendatang, maka kita dapat membayangkan bagaimana pembaharuan pembelajaran sebagaimana dilakukan, bagaimana kita memposisikan peran kita sebagai pendidik agar tidak menjadi objek yang usang. Jika usang, kita akan ditinggalkan oleh perubahan. Menurut Townsend dan Otten, pada tahun 1999, pembaharuan pendidikan dan pengajaran hendaknya didudukan di atas 4 pilar, yaitu pendidikan untuk kelangsungan hidup, yaitu yang dimana mempentingkan literasi dan numeran, kemampuan berteknologi, dan kemampuan berkomunikasi, karena di era globalisasi memerlukan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Dan yang selanjutnya itu ada pemahaman terhadap kedudukan atau tempat kita dunia,
yaitu kemampuan berkreasi, berwawasan luas, dan berpikiran terbuka. Dan yang selanjutnya, pemahaman tentang hakikat masyarakat, yaitu mempelajari serta mengetahui kewarganegaraan, pendidikan masyarakat, dan kesadaran global. Yang selanjutnya ada pemahaman terhadap tanggung jawab, yaitu pengembangan sistem nilai diri, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen terhadap pengembangan masyarakat dan perkembangan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyati. Saya akan menjelaskan mengenai sekolah yang efektif dan berkembang. Nah, di sini ada sekolah yang efektif dan berkembang menurut B.J. Caldwell dan S.J.M. Spinks. Nah, yang pertama itu ada kurikulum. Nah, kurikulum untuk sekolah yang efektif dan berkembang itu adalah sekolah dengan jelas menentukan tujuan pendidikan yang akan dicapainya. Kemudian, sekolah memiliki rencana yang baik, program yang berimbang dan terorganisir. Kemudian, sekolah memiliki program untuk memeriksa keterampilan anak didik dengan peran serta orang tua. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini harus ada keterlibatan staf dalam mengembangkan tujuan sekolah, kemudian keterlibatan guru-guru dalam pengambilan keputusan, kemudian ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu ada sumber. Nah, sumber yang digunakan oleh sekolah yang efektif dan berkembang itu harus sumber yang memadai sehingga staf dan guru dapat bekerja dan mengajar dengan efektif. Kemudian, sekolah memiliki guru yang kapabel dan bermotivasi tinggi. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan. Nah, pemimpinnya itu harus bertanggung jawab dan mengolah sumber daya dengan efisien. Kemudian harus menjamin sumber daya teralokasikan sesuai kepentingan pendidikan, responsif dan suporsif terhadap kepentingan guru, mendorong keterampilan staf dan guru, memberi perhatian tinggi pada apa yang terjadi di sekolah, dan gaya administrasinya pun luas, menjamin kaji ulang yang kontinu terhadap pengajaran di sekolah dan evaluasi kemajuan program sekolah ke arah mencapai tujuan sekolah. Kemudian iklim. Iklimnya pada suatu sekolah yang efektif dan berkembang itu adalah sekolah memiliki nilai etika, moralitas, dan etos kerja yang dianggap penting. Kemudian sekolah memberi lingkungan yang menyenangkan dan menggerakkan. Iklim saling menghargai, saling mempercayai baik sesama dengan guru dan murid. Sekolah, guru, dan murid memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian kepedulian antar sesama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amara, NIM 1700186. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang implikasi pendidikan di era desentralisasi. Sebelum masuk pada materi implikasi pendidikan di era desentralisasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Mungkin pada penyaji materi sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini saya akan mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik menyangkut tentang legislatifnya, yudikatifnya, maupun administratifnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan sistem kesatuan Republik Indonesia. Jadi, secara mudahnya, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lalu apa yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan? Nah, yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang dari yang lebih luas. Jadi, desentralisasi pendidikan merupakan terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Sudah dijelaskan tentang
desentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan intisari dari video ini, yaitu adalah implikasi pendidikan di era desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi ini akan menimbulkan beberapa implikasi, di antaranya yang pertama yaitu adalah dapat meningkatkan kapasitas sekolah seperti mutu, relevansi program, inovasi pendidikan, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu. Yang kedua, dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan kependidikan. Yang ketiga, membuat hubungan fungsional pendidikan dengan perkembangan masyarakat dalam arti relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, dapat menumbuhkan manajemen yang efisien, efektif, dan produktif. Yang kelima, dapat memperkuat nilai pada kemandirian dan kreativitas baik pribadi maupun kelembagaan. Yang keenam, memperkuat kebermaknaan fungsi kelembagaan pendidikan, dan dengan demikian memperkuat pula kemandirian institusi pendidikan di daerah tersebut. Jadi banyak sekali implikasi yang terjadi dengan adanya desentralisasi pendidik. Seperti itu. Desentralisasi di Indonesia mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap upaya reformasi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah masalah akuntabilitas. Masalah akuntabilitas pendidikan ini harus menjadi salah satu referensi nilai dalam upaya pelaksanaan pendidikan oleh daerah, masyarakat, dan institusi pendidikan itu sendiri. Isu akuntabilitas yang harus dikaji sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah kepastian standar mutu pendidikan yang harus dapat dijamin. Dikhawatirkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan justru akan menimbulkan ketidakpastian dalam standar mutu dan bahkan perbedaan pada mutu pendidikan antar daerah maupun antar sekolah. Diperlukannya suatu standar mutu yang jelas dan kuat, baik menyangkut sumber daya maupun proses pendidikan, sehingga sekolah di setiap daerah dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing, merebut dan menciptakan peluang usaha ekonomi yang produktif dalam suatu tatanan interaksi masyarakat global, pasar bebas yang kompetitif. Nah, implikasi yang kedua adalah SDM. SDM khususnya tenaga kependidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan ini. Keprofesionalan, kompetensi, dan komitmen SDM tampaknya masih menjadi agenda permasalahan yang harus dituntaskan ketika sekolah-sekolah sudah memasuki dan melangkah di era desentralisasi pendidikan. Beberapa agenda yang perlu dikaji dalam upaya persiapan desentralisasi pendidikan ini adalah kebutuhan dan standarisasi tenaga kependidikan di setiap daerah dan setiap sekolah. Yang ketiga adalah implikasi finansial, yaitu masalah kemampuan investasi dan dana pendidikan. Desentralisasi pendidikan menuntut kemampuan finansial yang cukup kuat dari setiap daerah dan dari setiap institusi pendidikan. Saat ini, secara konstitusional telah ditegaskan komitmen bersama melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 bahwa harus dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran negara atau daerah untuk sektor kependidikan. Namun, disparitas kemampuan ekonomi antar daerah akan menjadi persoalan yang harus dikaji bersama. Berbagai kasus gaji guru yang belum dibayar yang dapat dicermati di berbagai daerah menunjukkan bahwa masalah dukungan finansial menjadi salah satu masalah yang sangat serius.
Nah, yang keempat adalah partisipasi orang tua dan masyarakat menjadi bagian terpenting dalam terselenggaranya desentralisasi pendidikan ini. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat memberi landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan pola manajemen yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat merupakan tuntutan dan bahkan menjadi kebutuhan utama dalam keberhasilan desentralisasi pendidikan ini. Sekian dari materi tentang implikasi pendidikan di era desentralisasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.